Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pendidikan. Perkenalkan, nama saya Eliza Nafiana Damayanti, mahasiswa Universitas Negeri Semarang, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa, Angkatan 2021. Pada kesempatan ini, saya akan berbagi pengalaman mengenai model pembelajaran hypnoteaching Bahasa Jawa di kelas 9 SMP Negeri 10 Salatiga. Bagaimana penerapan model pembelajaran hypnoteaching di dalam kelas dan bagaimana langkah-langkahnya? Mari kita simak tayangan berikut ini. Sugeng siang kanca-kanca. Sugeng siang. Memasuki tahapan yang pertama, yaitu membuka pelajaran. Guru membuka pelajaran dengan menggunakan kalimat pembuka yang bisa menenangkan siswa. Guru dapat menggunakan teknik 3S, yaitu senyum, sapa, dan salam. Tahapan yang kedua yaitu tahapan doa. Memulai sesi pembelajaran dengan doa dapat menciptakan suasana yang khusyuk dan fokus, sekaligus mempersiapkan pikiran siswa untuk menerima sugesti positif. Saat siswa berdoa, mereka dapat melakukan visualisasi tentang diri mereka sedang belajar dengan mudah dan mendapatkan hasil yang baik. Menggabungkan doa dengan hypnoteaching dapat memberikan manfaat yang sangat besar bagi proses pembelajaran. Doa memberikan landasan spiritual, sementara hypnoteaching memberikan teknik-teknik psikologis untuk meningkatkan efektivitas belajar. Tahapan selanjutnya adalah tahapan kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas adalah seperangkat aturan yang disepakati bersama antara guru dan siswa dalam sebuah kelas. Aturan ini dibuat untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, efektif, dan menyenangkan bagi semua anggota kelas. Juga menjadi alat yang sangat berguna untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif dan produktif. Dengan melibatkan siswa dalam proses pembuatan dan penerapan kesepakatan kelas, kita dapat membantu mereka menjadi warga sekolah yang baik dan bertanggung jawab. Setelah membuat kesepakatan kelas, selanjutnya kita memasuki tahapan mengecek kehadiran siswa. Mengecek kehadiran siswa sebelum pembelajaran merupakan salah satu kegiatan rutin yang dilakukan oleh guru. Kegiatan ini memiliki beberapa tujuan penting, antara lain mengelola kelas dengan memastikan jumlah siswa dan mengenali siswa yang tidak hadir. Membentuk kebiasaan disiplin. Kegiatan absensi mengajarkan siswa tentang pentingnya disiplin dan tanggung jawab. Menciptakan suasana belajar yang kondusif. Dengan kehadiran siswa yang lengkap, guru dapat menciptakan suasana belajar yang lebih fokus dan efektif. Tahapan yang kelima yaitu guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Menyampaikan tujuan pembelajaran adalah langkah awal yang sangat penting dalam menciptakan proses belajar yang efektif dan bermakna bagi siswa. Dengan mengetahui tujuan yang ingin dicapai, siswa akan lebih termotivasi, fokus, dan aktif dalam pembelajaran. Setelah guru menyampaikan tujuan pembelajaran, tahap selanjutnya yaitu guru membagi kelompok. Siswa dibagi 4 kelompok dengan anggota per kelompoknya 8 siswa. Renza, Rofit, sini. Yang bukan nomor 3 pindah. Memasuki tahapan yang ketujuh, yaitu tahapan melakukan relaksasi. Relaksasi sebelum menerapkan model pembelajaran hypnoteaching memiliki peran yang sangat krusial dalam menciptakan kondisi optimal bagi siswa untuk menerima sugesti positif dan meningkatkan efektivitas pembelajaran. Relaksasi merupakan langkah awal yang penting dalam penerapan model pembelajaran hypnoteaching. Dengan menciptakan kondisi yang rileks dan tenang, siswa akan lebih siap untuk menerima sugesti positif dan mencapai hasil belajar yang maksimal.
Relaksasi digunakan untuk menciptakan kondisi trance atau kondisi rileks, santai, sehingga mudah menerima instruksi. Siswa yang sudah masuk dalam kondisi trance akan menjadi sangat tenang, rileks, duduk di bangkunya dan mengikuti proses pembelajaran. Setelah melalui tahapan relaksasi, kita memasuki tahapan membagikan lembar pencapaian. Lembar pencapaian siswa adalah sebuah alat yang digunakan untuk memantau dan memberikan pengakuan atas pencapaian atau keberhasilan seorang siswa dalam berbagai aspek, baik itu akademik maupun non-akademik. Poin yang dimaksud bisa berupa stiker, cap, atau simbol lain yang diberikan sebagai penghargaan atas usaha dan prestasi yang telah dicapai. Cara menggunakan lembar pencapaian yaitu dengan menentukan kriteria-kriteria yang akan dijadikan dasar pemberian poin, misalnya menyelesaikan tugas, berpartisipasi aktif, atau mencapai nilai tertentu. Kita juga harus memberikan poin setiap kali siswa mencapai kriteria yang telah ditetapkan. Tidak hanya itu, kita juga menyediakan hadiah yang menarik sebagai penukaran poin untuk kelompok yang paling banyak mengumpulkan poin pada lembar pencapaian siswa. Tahapan selanjutnya yaitu guru menyajikan materi pelajaran sesuai dengan gaya belajar siswa. Teknik menyajikan materi pada model hypnoteaching dapat menggunakan teknik mirroring, teknik leading, dan teknik anchoring. Teknik mirroring. Teknik mirroring mengasumsikan bahwa setiap orang akan lebih akrab jika ia melihat sebuah kesamaan antara dirinya dengan orang yang diajak bicara. Jika seorang guru memiliki kesamaan dengan muridnya, secara otomatis tercipta sebuah kedekatan yang lebih akrab. Teknik mirroring yang digunakan adalah teknik pola pergerakan dan pola bahasa. Pola pergerakan. Penyamaan pola gerakan perlu dilakukan saat kondisi siswa sudah bosan ataupun tidak kondusif. Caranya, guru memerintahkan siswa untuk berdiri seperti posisi guru, kemudian menggerakkan badan, melenturkan otot-otot badan atau saling memijat. Pola bahasa. Pola bahasa yang dapat dilakukan yaitu bernyanyi bersama atau bisa juga menggunakan yel-yel. Teknik leading. Setelah guru melakukan teknik mirroring, maka siswa akan merasa nyaman dengan guru. Selanjutnya, dilakukanlah proses teknik leading atau memimpin dan mengarahkan. Teknik-teknik yang dapat digunakan pada saat proses teknik leading adalah kata-kata positif, menggunakan waktu sekarang, kalimat harus jelas dan detail, dan menggunakan ungkapan-ungkapan metafora. Teknik anchoring. Anchoring adalah cara untuk menjangkarkan atau menancapkan sebuah informasi agar informasi tersebut melekat kepada siswa. Anchoring dilakukan dengan cara merepetisi atau mengulang-ulang simbol, pesan, dan informasi-informasi tertentu dengan cara yang konsisten. Teknik anchoring dapat berupa anchoring visual, anchoring auditory, anchoring kinestetik, dan anchoring space. Contoh anchoring visual, misalnya menggunakan media pembelajaran PowerPoint yang dilengkapi dengan gambar atau video yang menarik. Contoh anchoring auditory, yaitu guru mengajar menggunakan lagu. Contoh anchoring kinestetik,
Guru mengajar dengan menyebutkan tagline dan diikuti dengan gerakan tangan. Yang terakhir, contoh anchoring space, ketika selesai berbicara satu pokok isi, guru bisa bergeser 1 atau 2 langkah ke kanan, kiri, depan, atau belakang. Hal ini dilakukan untuk menguatkan isi dari materi yang disampaikan. Setelah melalui tahapan menyajikan materi pelajaran, kita memasuki tahapan diskusi. Dalam proses diskusi kelompok, guru bertindak sebagai pemandu yang membantu siswa menggali lebih dalam pemahaman mereka terhadap materi pelajaran. Guru menciptakan lingkungan yang nyaman untuk bertukar pikiran, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mengarahkan diskusi, dan memberikan umpan balik yang membangun. Tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman konsep, mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan kolaborasi, serta memotivasi siswa untuk belajar. Dengan demikian, diskusi kelompok tidak hanya sekedar bertukar pendapat, tetapi juga merupakan proses pembelajaran yang aktif dan bermakna. Tahapan selanjutnya yaitu icebreaking atau games. Tujuan utama dari penggunaan icebreaking atau games dan metode pembelajaran menyenangkan lainnya adalah untuk menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan efektif. Dengan membuat pembelajaran lebih menarik dan interaktif, siswa akan lebih mudah memahami materi pelajaran, lebih termotivasi untuk belajar, dan mengembangkan berbagai keterampilan penting. Selain itu, pembelajaran yang menyenangkan juga dapat membangun hubungan yang positif antara siswa dan guru, serta meningkatkan kualitas keseluruhan proses pembelajaran. Setelah melakukan tahapan icebreaking atau games, selanjutnya kita memasuki tahapan penyajian hasil. Tahap penyajian hasil adalah tahap siswa mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Sebelum presentasi, setiap kelompok membuat yel-yel terlebih dahulu. Yel-yel dibuat semenarik mungkin untuk mencairkan suasana kelas. Guru membimbing, memberikan penilaian, dan memberikan saran perbaikan kepada masing-masing kelompok. Selain itu, guru juga meminta kelompok lain menanggapi hasil presentasi kelompok. Dengan adanya saran perbaikan atau koreksi dari guru dan tanggapan dari kelompok lain, siswa akan semakin paham dengan materi yang mereka pelajari. Selanjutnya adalah tahapan memberikan poin ke lembar pencapaian sesuai dengan kemampuan per kelompoknya. Setiap pencapaian siswa, sekecil apapun, ditandai dengan pemberian poin. Hal ini memberikan rasa puas dan kepuasan yang mendorong siswa untuk terus berusaha. Dengan adanya lembar pencapaian, siswa memiliki tujuan yang jelas untuk dicapai, yaitu mengumpulkan sejumlah poin tertentu. Lembar pencapaian dapat menciptakan suasana kompetisi yang sehat di antara siswa, mendorong mereka untuk saling berlomba-lomba mencapai target. Tahapan refleksi. Refleksi adalah sebuah proses yang sangat penting dalam pembelajaran. Kegiatan pengkajian kembali terhadap pembelajaran yang sudah dilakukan agar dapat melihat secara detail berbagai masalah yang ada, sehingga dapat dilakukan pemecahan masalah dan perbaikan tindakan di masa yang akan datang. Refleksi tidak hanya dilakukan oleh guru, tetapi juga dilakukan oleh siswa. Mengenai jenis penilaian yang digunakan adalah penilaian formatif dan sumatif. Penilaian formatif umumnya dilakukan saat proses pembelajaran berlangsung, sedangkan penilaian sumatif dilakukan pada akhir pembelajaran untuk menilai pencapaian tujuan pembelajaran.